mencapai keselamatan itu, ada kuk, ada duri-duri dan kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu semua? Sebab menuju surga sesak dan sempitlah jalan menuju surga. Artinya apa? Bukan seperti yang dikatakan, oh hidup di dalam, terima ya, terimalah Elohim kami. Oh pasti hidupmu diberkati, kesusahan dijauhkan. Jangan tawarkan seperti itu. Itu kebohongan namanya. Ya. Supaya di saat mereka menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh, mereka pun memahami artinya sangkal diri dan pikul salib. Berbahagialah orang yang masuk ke dalam penderitaan Hamasia. Karena orang yang datang kepada Hamasia, dia akan menderita aniaya. Jelas nggak tertulis itu? Coba kita buka dulu, kalau tidak salah 2 Timotius 3 ayat 12, kalau tidak salah ya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 12. Dikatakan di sini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yahushua Hamasia akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yahushua Hamasia akan menderita aniaya. Jangan ayat-ayat ini dikesampingkan memberi janji-janji berkat khotbah kemakmuran supaya mereka tidak kecewa. Tetapi yang ada kita ajarkan mereka bagaimana kita hidup di dalam bumi hanyalah untuk diuji kelayakannya, supaya manusia tujuannya bukan menikmati bumi, tetapi tujuannya sekalipun bekerja di dalam bumi. Orang yang malas bekerja janganlah ya makan. Jadi bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Sebab melalui tubuh jasmani ini kita diuji kelayakannya, supaya kita sehat, kita kuat ya. Makanya pola hidup sehat ya. Dan itulah yang kita terapkan di sini. Bagaimana nantinya tubuh ini dibebaskan dari segala racun-racun ya. Nah, jadi perlu pendisiplinan diri ya. Jadi ingat, orang yang mau datang beribadah kepada Yahushua Hamasia akan, kan ada kata akan kan, will menderita aniaya. Kenapa dikatakan demikian? Supaya di saat engkau menghadapi ujian-ujian ya, engkau tidak kecewa ya. Nah, dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kenapa disuruh belajar? Karena dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah yang terjadi beberapa hari kepadaku ya. Saya memang letih lesu, otak saya ini mau pecah ya. Memikirkan sana dan ini, belum memikirkan buku yang dibuat si Noel. Kami sudah berjanji dalam 1 bulan atau paling lama 2 bulan. Jadi saya memikirkan, aduh gimana ini, kita sudah terlanjur janji toh ya. Nah makanya saya bilang, kamu fokuskan ke sini biar aku urus ke sana. Ternyata saya turun tangan ke sana, semua terbeban ya. Nah akhirnya saya letih secara pikiran, secara fisik. Karena fisiknya tahulah, Ibu ini kakinya sangat sempurna dua-dua ya kan ya. Nah di saat kaki ini berdiri terus ya, karena kan satu yang menopang, karena memandorin juga kan berdiri. Jadi malamnya sakit kaki saya, sakit sekali. Sampai tadi malam, tadi malam pun itu ya, rasanya menggigit kaki ini ya. Tapi saya bilang kepada Elohim, ya memang selama hidup harus seperti ini, ya kan? Nah, jadi di saat beban itu
sangat berat, saya merasa letih, saya merasa letih lesu, ya, dan berbeban berat, aku datang. Saya ingat firman ini, ya, Engkau Bapa yang akan memberikan kelegaan kepadaku. Tapi aku nangis dulu ya Bapak. Nangis bukan ada yang salah di antara saudara, bukan. Saya menangisi betapa pusingnya, ya kan? Nah, dan dia katakan, aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, belajar bagaimana? Di sini ada pemahaman yang mau saya bagikan kepada saudara. Bahkan di saat engkau jatuh pun ke dalam pencobaan atau kuk yang dipasangkan itu, jangan tidak datang kepada dia. Engkau harus datang. Karena di sanalah engkau belajar, ya, memahami betapa lemah lembut dia dan rendah hati. Jadi di saat kita bersalah pun, dia akan tetap mengampuni, tapi jangan bolak-balik melakukan kesalahan. Tetapi di saat engkau ada kuk yang dipasangkan kepadamu dan engkau tidak tahan uji dengan kuk itu, tetaplah datang kepadanya. Belajarlah dari pribadinya. Dia lemah lembut. Kenapa? Elohim mau engkau pun melakukan hal yang sama kepada sesama manusia. Seberapa besar hatinya mengampuni segala kesalahan, maka demikian juga kita harus mengampuni sesama manusia. Karena kalau tidak ada pengampunan dalam hidup kita, kita adalah pendusta, kita adalah penipu di hadapan Elohim. Seberapa besar pun kesalahan daripada istri, daripada suami atau anak kita, siapa kita tidak mengampuni? Ya, betapa sombongnya kita kalau kita mengeraskan hati. Kadang orang terlalu gampang mengatakan, disinilah itu. Aku yang tahu. Itu kan memendam, itu menyimpan. Kalian tahu efek atau ganjarannya. Saya sering tanya kepada orang tua, kalau mati kemana? Ya kalau itu urusan Tuhan lah itu. Itu selalu jawaban orang-orang tua. Mereka tidak tahu betapa sakitnya di neraka. Jadi saudara-saudara yang ada di sini, seberapa besar pun kesalahan daripada saudara, atau suamimu, atau istrimu, atau anakmu, janganlah terlalu sombong dengan tidak mengampuni. Dia saja yang sudah menciptakan langit dan bumi. Dia dikatakan rendah hati. Kadang saya berpikir terlalu mudah bagi manusia ini untuk mengatakan, suka-suka Tuhan lah, katanya dia kan. Sementara kalau sudah mati dan ditemukan ada dosa, ada kesalahan, ada celah, ada noda, gak ada ampun. Paham ya? Tidak ada ampun kalau kita sudah mati. Dan di saat kematian kita tidak memperbaharui segala yang salah. Kita tidak mengampuni sesama. Kita mengeraskan hati. Kita mempertahankan prinsip. Kalau mati dengan pribadi seperti ini, neraka yang menjadi bagian. Sekarang saja kadang orang saking putus asanya, biarlah, terserah Tuhan lah mau taruh kemana, katanya, ya kan? Beneran mati. Coba kalau beneran mati, sekiranya mungkin dia bisa kembali lagi ke bumi, ya. Di bumi masih bisa ketawa, benar. Masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara, masih bisa tersenyum. Kalau sudah mati, gimana? Penyiksaan. Mau menjerit minta tolong, tidak bisa. Tidak akan. Karena kesempatan kita untuk mengubah segala sesuatu selama masih ada di bumi. Ingat nggak? Ada satu cerita di dalam kitab suci. Bagaimana ya orang kaya dan Lazarus. Itu gambaran nyata.
Lazarus orang yang susah, itu bukan Lazarus yang kita lihat di TV itu. Ya, Lazarus orang yang miskin, orang yang susah. Tapi bagaimana dia di pangkuan Bapak Abraham, ya kan? Nah, orang kaya itu di mana anak-anak? Hah? Di mana orang kaya itu anak-anak? Dan bagaimana ceritanya? Apa yang dia katakan? Menderita nggak dia? Ini sekolah sahabat harus lebih diajarkan lagi. Kok lupa? Lupa atau tidak tahu ya? Hah? PR ya? Saya tidak bukakan. PR malam ini kalian baca itu, oke? Besok pagi di saat ibadah kalian bukakan kembali, ya. Intinya kita sudah semua tahu ya kan? Jangan kita bukakan dulu, biar ada PR untuk anak-anak. Tetapi satu kalimat, ada nggak pengampunan bagi dia? Tidak. Tetapi apa pesannya? Agar sekiranya saudara-saudaranya pun diselamatkan. Ya, itu pesan pentingnya. Saya persingkat ceritanya supaya keseluruhan isinya nanti anak-anak jelaskan kepada saya besok ya. Itu PR pagi, jam 6 pagi besok harus dibacakan itu semua, oke? Nah, jadi jangan mudah bagi kita untuk mengatakan suka-suka Tuhan lah. Kalau sudah masuk neraka itu selesai, tidak ada pengampunan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Jangan karena orang lain ya yang kurang peduli atau orang lain yang tidak melakukan apa yang kau inginkan dan itu dalih atau alasanmu untuk melakukan kesalahan. Jangan. Banyak alasan-alasan dalam hidupku untuk memancing aku marah. Banyak alasan-alasan dalam hidupku untuk memancing aku kesal, bahkan memberontak. Banyak. Tetapi saya tidak mau semua itu saya jadikan dalih atau alasan untuk aku berbuat dosa. Tidak. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan, tidak usah ada pembelaan diri. Intinya, seburuk apapun orang di hadapanmu, bukan itu alasan engkau melakukan kesalahan. Ya. Sejahat apapun orang di hadapanmu, itu bukan alasan engkau jatuh ke dalam dosa. Tetap ya, pikul kuk itu. Kuk itu ringan dan enak, dan belajarlah kepadaku katanya. Dikatakan demikian supaya kita paham kalau semua persoalan pergumulan hidup terlewati hanya dengan persekutuan kepada Elohim. Kalau kita mengandalkan pikiran dan kekuatan percaya, nggak ada solusi, tidak ada jalan. Ya. Tetapi di saat kita mengandalkan Elohim, memang ada harga yang harus kita bayar. Harga itu apa? Uangkah? Tidak. Harga yang kita bayar adalah sangkal diri, pikul salib. Di saat orang sudah mencaci makimu, ya sudah, supaya kita memikul kuk itu ringan dan enak, kenal dia. Lihat di saat dia diludahi, apa yang dia lakukan? Dia diam. Di saat dia disalibkan, di saat dia diseret-seret, apa yang dia lakukan? Bahkan dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di saat orang lain mencaci makimu, yang kau lakukan adalah mendoakan dia supaya dia diselamatkan. Ya. Di saat orang lain melakukan kekerasan kepadamu, janganlah engkau membalaskan dengan kekerasan, tetapi kasihilah dia. Ingat pesan Elohim. Jangan melihat orang secara jasmani, tetapi lihatlah orang secara rohani. Rohnya yang kita lihat, bukan jasmaninya. Di saat seseorang benar-benar keras hati atau mencaci maki, menyebalkan gitu. Tetapi ingatlah, tubuhnya lah yang menyebalkan,
sesungguhnya rohnya dia sedang terkungkung dan menderita. Siapa yang mampu membebaskannya? Doa kita yang menyelamatkannya dan didengarkan oleh Bapa. Ya, makanya dikatakan doakan musuhmu, berkati musuhmu, berkati orang yang membencimu, berkati orang yang menganiaya engkau, ampuni sesamamu manusia. Sebab barang siapa tidak mengampuni kesalahan sesamanya manusia, maka Elohim pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Buka dulu Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau engkau mau berdoa, jangan harap doamu akan berkuasa kalau di dalam hatimu masih terganjal tidak mengampuni sesamamu manusia. Ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau satu contoh, ya, si Nesta punya kesalahan sama si Claudia, ya. Nah, dan si Claudia tidak mengampuni si Nesta. Nah, oke lah, si Claudia tidak ada kesalahan sama si Nesta, tapi si Claudia punya kesalahan sama yang lain, gitu. Jadi kalau si Claudia tidak mengampuni si Nesta, maka kesalahan si Claudia sama yang lain itu juga tidak akan diampuni. Jadi firman itu sangat keras mendidik, saudara. Makanya rajin untuk baca firman supaya kita dididik, ya. Jadi ingat, kuk yang dipasangkan itu ringan dan enak, ya, karena dia adalah Elohim yang lemah lembut. Tahu nggak arti lemah lembut itu apa? Kita tidak bisa mengukur kelemah lembutan dari intonasi bicara. Kelemah lembutan itu diukur bagaimana seseorang itu rela berkorban, ya, paham ya? Nah, kalau satu contoh, apalagi saya, kalau sudah mengajar, kalau sudah kepenuhan, oh suaranya, ada yang bilang suaramu sampai ke langit katanya, ya kan? Nah, jadi apakah bisa diukurkan kelemah lembutan itu? Tidak ada di saat saya mengajar satu contoh dengan tegas. Kita tidak bisa mengajarkan demikian, ya, menilai demikian, ya, karena banyak juga orang yang menggosip dengan lemah lembut, dengan lembut itu. Jadi bukan lemah lembut, beda ya. Nah, karena ada orang yang menggosip, tahu nggak, si ibu ini begini lembut tapi menggosip. Nah, jadi kelemah lembutan itu diukur bagaimana seseorang itu rela berkorban bagi sesamanya manusia, mempraktekkan kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama manusia itu. Jadi itulah yang ada di dalam pribadi Elohim itu, di mana dia rela berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Dia yang adalah raja. Dia datang ke dalam dunia sebagai anak manusia, dan dia menyatakan pengampunan kepada manusia dengan dia rela berkorban. Kalau sekiranya Elohim tidak berkorban untuk umat manusia, kita tidak ada sampai hari ini. Mungkin dunia sudah selesai ribuan tahun silam, benar. Tetapi ini
masih ada kesempatan yang diberikan kepada umat manusia untuk memulihkan segala sesuatu. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah manusia menyikapi kesempatan yang diberikan oleh Elohim selama kita ada, selama kita hidup? Di saat ada sesuatu yang menyerang tubuhku secara jasmani, ya, di situ saya tahu kadang dekat dengan yang namanya kematian, ya. Nah, di situ saya selalu katakan, Bapa, ampuni aku, jikalau hari ini waktuku, terimalah aku di sisimu. Jangankan di saat sakit, sehat pun saya seperti itu, ya, setiap malam. Karena kita tidak tahu apakah malam itu waktu kita selesai mengakhiri pertandingan, sementara saya masih kesal sama si Nikita, satu contoh, ya kan, dan saya memelihara kekesalan itu dan saya bawa tidur. Hari malam itu, hari kematianku, selesai saya. Sekalipun selama hidup memuji dan menyembah, namun ada celah, ada noda yang saya tidak buang. Makanya dikatakan setiap hari sangkal diri pikul salib, ya. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan, ya, sekalipun kita ada kesalahan, kalau kita sebelumnya adalah pemuji dan penyembah, maka kita akan diselamatkan. Katanya itu ada di YouTube. Ya, saya katakan ini pengajaran makin parah ini. Ya, karena sekarang pengajaran sudah semakin membengongkan. Enggak hanya membingungkan lagi, sudah membengongkan. Ya. Nah, tetapi bagaimana kita supaya tidak terombang-ambingkan oleh segala pengajaran-pengajaran dunia? Berpaut dan berpadananlah kepada Elohim. Sama seperti yang dikatakan di sini. Di saat kuk itu kita pikul, namun kita datang dan belajar kepada Elohim, maka kuk itu akan ringan dan enak. Maka beban hidup itu akan terlewati dengan sendirinya. Sebab dialah yang akan menggendong. Sadar enggak saudara? Untuk menyelesaikan segala pertandingan itu, dialah yang menyelesaikannya, ya. Namun biarlah kiranya pertandingan kita selesai dengan kita takut akan Elohim, ya. Biarlah pertandingan hidup selesai, kita layak di hadapannya. Kalaupun hari ini hari kematian, tetapi kita ditempatkan di dalam kerajaan surga, ya. Biarlah kita saling mempertanggungjawabkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, selama saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara, sekecil apapun itu, saya akan tetap sampaikan. Karena bagiku hidup adalah hamasiah dan mati bagiku adalah keuntungan. Karena di saat aku berdiri, saya tidak menegur kesalahan, maka nanti dia akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa saudara dari saya. Itu tertulis tahu dalam firman, ya. Makanya saya ingatkan sekecil apapun. Jadi bagi saudara-saudara terkasih, ya, ini banyak tertegur kemarin waktu di hari Sabat lalu, ya. Tertegur di saat saya dibukakan tentang seorang perempuan, ya, waktu membaca kitab Henok, ya. Saya membaca bagaimana si Lucifer itu sendiri, ya, menyesatkan umat manusia melalui apa? Melalui emas, ya, melalui perak yang mereka tempah, menjadikan itu menjadi kemajuan teknologi. Jadi kejatuhan manusia pertama sekali ke dalam yang paling besar ke dalam dosa itu, ya, bukan pertama sekali, yang paling besar semenjak memasuki teknologi. Ternyata teknologi itu ada, ya, bukan hanya di zaman sekarang saja, bukan hanya di zaman komputer itu ada, tetapi di zaman manusia mampu mengolah segala sesuatu dan dipergunakan untuk menentang Elohim. Salah satu, emas. Emas pada akhirnya dipakai untuk membuat patung pahatan, ya. Emas dipakai untuk menunjukkan perbedaan kasta, ya. Dan apalagi yang dipakai untuk membuat pedang, ya, tembaga, perak, emas, ya, dan dijadikan sebagai peralatan perang. Apakah Elohim menginginkan perang? Tidak, ya. Tetapi karena keserakahan kejahatan manusia, perang ini pun terjadi. Karena Elohim tidak mengkehendaki adanya perselisihan, perdebatan, ya. Namun itu ada di muka bumi.
Yang sesungguhnya, yang Elohim kehendaki. Waktu saya baca itu saya katakan, apakah sesungguhnya yang kau kehendaki dengan adanya emas, perak, dan tembaga? Itu semua ada bagi perlengkapan di bait suci. Tetapi coba, bagaimana yang seharusnya emas itu dipakai untuk perlengkapan di bait suci, tetapi dipakai manusia untuk menjadi patung pahatan yang disembah. Ya, nah jadi jangan dambakan kemajuan teknologi yang menyesatkanmu daripada Elohim. Ya, sama seperti kemajuan daripada handphone ini. Ya, nah gadget-gadget yang dimana di akhir zaman ini, inilah sihir yang terbesar untuk mengubah umat manusia. Dimana manusia hidupnya sudah diatur oleh handphone. Gak ada handphone, manusia susah. Ya, nah, dan ada salah satu yang menarik yang saya baca dan saya ingatkan lagi kepada ya saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada ya. Bagaimana dikatakan mereka merapikan alis. Ya, nah, jadi seolah-olah manusia itu diciptakan tanpa alis yang rapi. Ya, manusia dibutakan untuk melihat ciptaan Elohim itu tidak sempurna adanya. Jadi bagi kaum Hawa itu satu konfirmasi waktu saya membaca itu, merapikan alis. Kan orang kalau ditanya kenapa cukur alis, ya untuk merapikan alis. Nah coba bangsa Mesir itu, mereka kan banyak merapikan alisnya. Makanya pertama sekali ya mereka juga yang memakai yang namanya pensil alis, ya. Dan mereka membuat eyeliner dan bulu mata, alis ya. Nah ternyata ini juga salah satu penyesatan yang dilakukan oleh Lucifer, menyesatkan umat manusia sehingga manusia merubah ciptaan Elohim atau merubah apa yang diberikan Elohim kepada tubuh manusia yang seharusnya manusia mengucap syukur. Ya, saya saja dengan kaki yang pincang seperti ini saya mengucap syukur karena saya bilang, oh mungkin sekiranya kaki saya sempurna, mungkin saya lari kemana-mana. Ya, kaki pincang saja sudah dulu itu sering terbang kemana-mana. Ya, apalagi kaki sempurna, berarti ya semuanya ini ada, ya sudah saya ucapkan syukur saja. Nah, jadi bagi kaum Hawa ini sebenarnya satu pesan penting bagi kita semua. Ingat untuk tidak merubah bentuk wajahmu. Apa yang Elohim berikan, ya. Jangan pernah merubah bentuk. Ternyata dengan merapikan alis itu adalah salah satu cara yang dibuat oleh Lucifer untuk menyesatkan umat manusia, ya. Nah, di saat manusia disesatkan dengan hal-hal yang dianggap manusia baik dan indah dipandang mata, ternyata belum tentu dikenan oleh Elohim. Terbukti di saat kita memoles wajah kita atau merubah-rubah bentuk rambut kita atau merubah bentuk hidung kita yang dari pesek jadi mancung, secara pandangan manusia memang kita melihat itu baik adanya. Tetapi saya sampaikan, baik belum tentu benar, ya. Nah, karena apa? Di saat kita melihat itu baik, apakah kita memikirkan ciptaan Elohim? Begitu sempurnanya sebenarnya dia memberikan itu, ya. Nah, tetapi bagaimana seorang perempuan, dia pun sulam bibir, sulam alis, ya. Nah, cangkok bulu mata. Ini saya katakan dari hari ini dan ini baru dibukakan, ya. Sebelum saya membaca kitab Henok itu, saya sampaikan waktu seminar di Jakarta. Nah, saya menyinggung di sana bagaimana seorang perempuan jangan merubah bentuk yang diberikan oleh Elohim, ya. Karena ternyata ini salah satu awal dari kejatuhan penyesatan yang dilakukan oleh Lucifer kepada umat manusia. Jadi berikanlah sudut pandangmu sesuai dengan sudut pandang yang diberikan oleh Elohim. Saya teringat memori di mana beberapa waktu silam, ya, tahun silam. Karena dulu sudah pakai pakaian putih seperti ini pun saya masih cukur alis, saudara. Masih ada foto saya dengan cukur alis. Tetapi ada hari, ya, di mana saya pernah ditegur, ya. Nah, jadi waktu itu saya bercermin.
Nah, di dalam cermin itu saya melihat wajah saya dengan alis saya sebagaimana diciptakan, dan saya melihat cantik sekali. Ya, tiba-tiba saya tersadar alis saya sudah dicukur. Tetapi di cermin itu, ya, saya melihat bagaimana alis saya seperti semula. Disitulah saya katakan, saya minta ampun kepadamu Elohim, karena ternyata saya tidak pantas untuk mencukur alis ini, sebab inilah yang telah engkau berikan kepadaku. Dari hari itu, karena itu saya bercermin, ya, itu secara nyata. Walau memang saat itu mungkin sudah tawanan roh, ya, sudah tawanan roh. Karena yang saya lihat itu cantik sekali. Kita kan nggak pantas untuk melihat kita cantik atau memuji diri sendiri gitu ya. Nah, tetapi waktu saya melihat itu saya katakan cantik sekali. Nah, itulah pandangan Elohim, ya. Jadi jangan sampai nanti Elohim pun melihat, kamu siapa? Oh, saya si Catherine. Satu contoh gitu. Catherine yang mana? Aku Catherine yang begini, Bapak. Catherine yang kuciptakan. Alisnya seperti ini. Kenapa alismu seperti itu? Sekecil itu pun dididik oleh Elohim, saudara. Ya. Jadi jangan rubah bentuk. Mau saudara anggap terlalu ekstrem ibu ini, silahkan. Aku hanya melakukan apa yang menjadi bagian hidupku selama aku ada di dalam bumi ini. Ya, supaya apa? Saya tidak dituntut nanti. Karena secara logika saja, jangan dulu akal budi ya. Secara logika saja, siapa kita merubah apa yang Elohim ciptakan gitu. Jadi jangan ikuti keinginan dagingmu, karena melalui daging inilah Lucifer menaruhkan atau menyesatkan pikiran umat manusia sehingga kita dibutakan, ya. Nah, dan kita disesatkan melalui hal-hal yang kita rasa baik. Ya, ini bukan langsung yang jahat ditunjukkan, tetapi bagaimana sesuatu hal itu kita lihat baik, tetapi baik belum tentu benar, ya. Ini untuk kaum Hawa, ya. Terlebih yang terikat dengan dosa-dosa LGBT, ya. Selesaikan dosamu karena itu tidak berkenan di hadapan Elohim. Karena saya tahu di antara kita yang pemirsa yang ada di sosial media, saya bisa rasakan bagaimana ada saudara yang bahkan engkau katanya berdoa, engkau katakan engkau berdoa, bahkan engkau menyesali segala dosa-dosamu di hadapan Elohim, namun engkau tidak mau melepas jerat atau ikatan itu. Saya katakan dari hari ini, ya, jangan hawa nafsumu itu diserahkan kepada si jahat. Dari hari ini putuskan segala hubungan Sodom Gomora yang tidak berkenan di hadapan Elohim, ya. Kalau memang perempuan, ingat yang menjadi pasanganmu adalah laki-laki. Dan kalau engkau laki-laki, yang menjadi pasanganmu adalah perempuan. Jangan binatang lebih berakhlak nantinya dari saudara, karena binatang saja tahu untuk mencari pasangannya, ya. Jadi ini adalah dosa yang marak sekarang ini, ya, di hadapan seluruh umat manusia. Nah, jadi supaya kita memahami dan berpengertian, karena banyak juga pengajar-pengajar sekarang ini, ya, yang bahkan gendernya kita tidak tahu aslinya. Ada seseorang berkata kepada saya, Bu, menurut ibu si ini laki-laki apa perempuan? Seseorang ini lagi viral di sosial media, ya. Nah, yang secara penampilan memang dia laki-laki. Supaya ini tidak menjadi pertanyaan kepada saya harapkan saudara bertanya langsung kepada orangnya, ya. Mungkin saudara paham siapa yang saya maksud. Intinya seseorang ini, dia itu lagi viral itu dengan pengajaran, dan memang saya akui, ya, pengajaran yang dia berikan itu, ya, dia pintar. Nah, bahkan dengan kepintarannya saya bahkan sarankan untuk saudara tidak mengikuti. Kenapa? Karena jadinya banyak penyimpangan, saudara. Saudara yang menguduskan sabat, dia katakan sabat itu tidak ada, ya. Saudara yang menjauhkan diri dari binatang haram, dia pun menyangkalnya. Saudara yang memanggil nama Bapa Yahweh, dia katakan jangan sok-sok keyahudian lah. Nah, sementara itu perkara nama, bukan perkara bahasa, ya. Nah, jadi ada yang bertanya, dan ini bukan 1, 2, 3 orang lagi yang bertanya kepada saya, Bu, sebenarnya si dia itu laki-laki apa perempuan? Jawaban saya hanya di mana? Saya hanya katakan, ya, tanya dia langsung, jangan tanya saya. Itu satu, pasti, ya. Nah, kedua, oke, secara fisik saudara bisa melihat
Ciri khas laki-laki itu apa? Ada jakunnya. Saudara bisa melihat dia ada jakun atau tidak. Itu saja. Jadi diperhatikan di saat dia ngomong. Nah, untuk pembuktian lebih nyata lagi, sudah datang ke rumahnya, bersahabat dengan dia, ya. Lihat saja. Kalau satu contoh pas buka baju ada bekas operasi, ya sudah dia laki-laki. Dia perempuan. Kan gitu aja. Karena saya tidak bisa katakan ya, karena banyak orang juga pemirsa-pemirsa ini menganggap saya itu seperti dukun ya. Saya bukan dukun. Sikit-sikit ditanya, Bu, tanya dulu apa yang harus saya lakukan. Jangan seperti itu ya. Belum lagi minta doa aneh-aneh doanya ya. Jadi bukannya kesombongan atau bagaimana, saya mau mendidik saudara untuk mandiri ya. Masakan dikatakan, Bu, tolong doakan saya supaya bertobat. Ini bukan permohonan ya. Saya katakan ini bukan permohonan. Masakan saya harus berdoa saudara untuk bertobat? Bukankah pertobatan itu adalah komitmen? Ya. Saya hanya mendoakan bagaimana di dalam perjuanganmu engkau benar-benar mampu melaluinya itu. Nah, sama itu dengan halnya, Bu, doakan dulu ya supaya saya bisa makan. Tetapi tidak bekerja, kan sama aja. Ya. Nah, itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya jawab di sini. Secara fisik saja. Saya tidak mau ya nanti saudara anggap ngeroh-ngeroh. Nah, lihat saja. Kalau memang dia seorang laki-laki, ya, sekalipun itu berubah menjadi perempuan, contohnya laki-laki itu berubah menjadi perempuan, maka sifat laki-lakinya itu akan muncul. Satu contoh, Lucinta Luna, ya, dia kan laki-laki dan dia merubah semua wajahnya dari atas sampai ke bawah menjadi seorang perempuan. Namun ada satu yang sulit untuk dirubah, yaitu apa? Suara. Nah, suara itu memang sudah diberikan Elohim kepada setiap umatnya. Suara laki-laki khas ke laki-laki, suara perempuan khas ke perempuan. Nah, di saat kita melihat betapa ayunya si Lucinta tadi, tapi tetap juga muncul kelelakiannya, benar? Nah, begitu juga kalau seorang perempuan menjadi laki-laki, ya, itu pun bisa kita lihat. Kalau satu contoh, saudara punya kecurigaan kepada beliau, kalau dia itu sebenarnya seorang perempuan gitu ya. Nah, gampang, itu saja yang saya katakan ya. Dari segi fisik, dari cara tangannya, dari cara suaranya, terus jakunnya ya, kalau memang itu nggak ada, sudah ya, tinggal doakan saja. Kalau memang dia perempuan ya doakan supaya dia bertobat. Karena alangkah penipunya kita di hadapan Elohim, kita memberitakan kebenaran tetapi kita tidak orang yang real. Kalau memang itu kecurigaan saudara ya, dan sekarang itu saya jawab di sini tanpa saya menyebutkan nama orangnya, karena memang ini udah pertanyaan bertahun-tahun yang dilontarkan kepada saya ya. Itu saja. Kalau memang saudara ada kecurigaan, langsung tanya ke orangnya. Itu satu, saudara laki-laki apa perempuan, itu saja ya, dan dia akan menjawab. Kalau mau butuh bukti, ya dekatkan aja dia ya. Nah, di saat dekatkan sudah tunjukkan kalau memang laki-laki, gitu saja. Karena kalau seorang perempuan menjadi laki-laki, satu akan ada bekas operasi di bagian dada ya. Nah, kedua, jakun itu tidak bisa dibohongi. Ketiga, suara itu tidak bisa dibohongi ya. Sekalipun ada yang menyamar-nyamar, karena ada juga kasus seperti itu, seorang penipu. Dia sebenarnya adalah perempuan ya. Nah, jadi ini bahkan kasus di wilayah kita ini ya. Itu beberapa tahun silam. Dia memiliki seorang kekasih. Nah, kekasihnya ini perempuan dan hanya via telepon. Nah, jadi tetapi dia bisa bersuara seperti seorang laki-laki ya. Itu kejadiannya kalau nggak salah 2017 itu ya. Ternyata si perempuan ini menyelidiki, dia orang Medan ya. Dia menyelidiki, dan ngerinya femnya yang mengaku laki-laki itu sama dengan saya, situ orang ya. Nah, ternyata
yang selama ini teleponan sama dia, bahkan dia kasih uang, karena perempuan kan gampang sekali untuk memberikan seperti itu, ya. Akhirnya ditemukan dan diselidiki, ternyata dia adalah seorang perempuan, dan luar biasanya dia jemaat seorang gereja yang cukup terkenal, yang cukup besar, ya. Nah, namun sekalipun dia bisa suaranya seperti laki-laki dia buat, kalau untuk ngomong terus menerus, dia tidak akan selamanya bisa seperti itu. Bisa dipahami kan? Nah, kayak si Lucinta, coba kan dia bisa ngomong seperti perempuan, namun pada umumnya dia akan kembali kepada suaranya. Itu saja, itu hanya hal-hal secara fisik yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu.
Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat,
tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.